Daun talas, daun salam dibawa ke Tugu Monas. Kumaha uing wece. Siapa yang bilang tadi jauh amat? Dikirain gak kedengeran meren ya? Atau memang jamaah nganggap saya mubaleng budeg? Maksud saya dari untayan pantun dirangkai dengan doa. Daun jambu, daun talas, daun salam dibawa ke Tugu Monas. Pulangnya mampir ziarah keluar Batang. Ibu-ibu yang ikhlas jawab salam, saya doakan semuanya biar cepat lunas hutang. Buset. Ternyata Pak Lurah, masyarakat sampean yang hadir saat ini semuanya hampir memiliki. Pengen cepet lunas Bu, bayar. Pohon buah, pohon talas, pohon salam ditanam di pinggir sumur. Jamaah yang ikhlas jawab salam, saya doakan semuanya panjang umur. Ada 11 kolam diisi ikan sepat, ikan mujair, ikan patin. Yang ikhlas jawab salam, saya doakan semuanya sehat lahir batin. Daun jambu, daun talas, daun salam dibawa ke kota Jogja. Ibu-ibu yang ikhlas jawab salam, saya doakan semuanya biar cepat masuk surga. Berarti Bapak Lurah Haji Gorin Santoso selaku Lurah Cikedokan ini jelas bakal banyak kehilangan ibu-ibu. Diculik. Culik. Apa sebabnya? Sebab ibu-ibu tadi saya doakan biar cepat masuk surga. Ternyata diamini. Wayahna Bu yang tadi ngaminin matinya harus cepat-cepat. Kira-kira kalau sampean cepat mati gimana? Kalau menurut saya gak jadi soal. Sebab kalau orang Cikedokan mati pasti bakal langsung masuk ke kuburan. Tanya kenapa? Sebab dunia ini belum Allah hancurkan. Alam ini belum kiamat. Betul tidak? Betul. Ya apa iya? Ya. Leres teu? Nggih boten? Yes or no? Betul betul betul. Suara siapa barusan? Yang bilang Upin Ipin sini. Upin Ipin. Dunia dan alam ini belum Allah hancurkan. Kalau sudah Allah hancurkan, kiamat namanya.
Kalau alam ini sudah kiamat, berarti jelas kita semua pasti akan hijrah dari alam dunia ke alam abadi. Bakal pindah dari alam rusak ke alam lama. Ayo bodo amat. Nih ibu-ibu udah mulai gelendeng. Katanya udah gak usah dijawab, ya bodo amat. Saya sih bebas-bebas aja, mau dijawab silakan, gak pun ya gak masalah. Jamaah. Buset. Pak Haji Sain, Pak Guru Edi, ini kenapa ya? Kok ibu-ibu saya panggil jawabnya kompak? Maaf ibu, kebiasaan ya. Kalau dipanggil sama suaminya, Bu, pantes. Berarti ini adalah realita yang terjadi di Cikedokan ya. Mohon maaf ibu-ibu ketika kita dipanggil ataupun diundang oleh seseorang ya. Ketika kita dipanggil oleh siapapun ya, itu kan mestinya harus dengan jawaban yang indah, yang pantas ketika didengar oleh orang lain ya. Betul tidak? Saya mau tanya, yang barusan suara siapa? Aagim. Ibu-ibu yang jawab Aagim, maaf saya mau tanya, ibu-ibu matanya sehat? Ini yang diundang panitia mubalingnya sekarang Aagim apa Ustaz Khalid? Kenapa saya yang tadi bilang Aagim? Ini kayaknya saya tuh salah alamat ya. Bu, lagi. Kalau orang Sunda ketika ada yang ngundang Bu jawabna kah. Ulah Bu jawabna Kalau ibu-ibu jawabnya kah, berarti ciri tak ibu-ibu nu hadir teh ibu-ibu nu bekah. Kalau ibu-ibu jawabnya berarti ciri ibu-ibu teh ibu-ibu nu beeuy. Coba sekali lagi, Bu. Nah kalau orang Jakarta, kalau orang Betawi kan ketika diundang Bu jawabnya iya. Orang Sunda kah nun kulan. Tiang Jawa engkih dalem iya. Orang Inggris yes. Subhanallah. Dunia andaikan kiamat, kita semua akan hijrah dari alam dunia ke alam akhirat. Kemudian di alam akhirat kita semua gampang mendapatkan limpahan rahmatnya Gusti Allah. Yang kedua, gampang mendapatkan limpahan syafaatnya baginda Rasulullah. Yang ketiga, komitmen dan konsekuensi ketika kita masih diberikan waktu luang oleh Allah, sisa umur kita masih panjang, harta kita yang barokah, harta kita yang banyak. Kemudian notabene status kita sebagai manusia yang takwa. Manusia yang taat. Manusia yang tawadhu. Ibu jengkel ya. Maksimal kita ngalaksanakan segala parentahna Gusti Allah, mampu menjauhi segala larangan Allah. Siapa tadi yang jawab larangan Nana? Punya urusan
ama sinana. Al imtizalul awamirillah wa tinabun nawahihi. Kemudian ketika kita hidup di alam dunia mampu memanfaatkan segala sesuatunya untuk ikhlas. Karena kewajiban kita semua adalah untuk ibadah. Jangan pernah melupakan urusan ikhtiar. Dan kita juga harus sama-sama iman. Siapa tadi yang jawab gelendang-gelendang salah baik? Mohon maaf ibu bapak jamaah, sebetulnya sampean itu bukan salah jawab, cuman jawaban jamaah kebetulan kurang teliti. Ini persoalannya, bukan salah jawab, tetapi jawabnya kurang tembus. Jamaah jawabnya kurang tegas. Subhanallah. Berharap dan saya doakan dengan ikhlas, saya doakan dengan ridho jamaah yang hadir solih-solihah semuanya. Mampu memanfaatkan waktunya untuk mengabdi dan bersyukur. Setiap saat kita juga harus pandai bersujud. Kemudian kelak di alam akhirat Allah berikan limpahan rahmat, baginda Rasulullah Muhammad SAW berikan limpahan syafaat. Maka yakin kita semua kelak di akhirat akan Allah tempatkan di tempat yang mulus. Kemudian kita semua akan Allah kumpulkan kembali di akhirat di dalam syurga. Saya doakan jamaah yang solihin wa solihat, amin. Mulai dari yang tua sampai anak-anak, laki-laki sampai perempuan, yang kumpul saat ini di haflah yang penuh dengan barokahnya Allah. Yang jawab aminnya cuma 5 orang. Ini jamaah nggak butuh barokah ya. Yang kumpul saat ini di majelis yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kita kelak kumpul kembali di dalam surganya Allah. Saya pengen tanya ke jamaah, pengen kumpul kembali di akhirat di dalam surganya Allah? Kalau hidup di dunia, kalau diundang lagi pengajian di tempat yang lain, siap kumpul-kumpul? Subhanallah. Kalau ada tangga kita hajatan sering kumpul-kumpul? Luar biasa. Kalau ada saudara kita syukuran sering kumpul-kumpul? Hebat Pak Lurah. Di Cikedokan kalau ada orang mati sering kumpul-kumpul? Di Subang mah tidak ada orang mati sering kumpul-kumpul. Ini aliran apa ya? Oh, jadi di Cikedokan mah ada orang mati sering kumpul-kumpul. Mohon maaf Pak Haji Sain, Pak Guru Haji Edi, ini sebetulnya saya ngaji di sini tuh salah alamat enggak ya? Masalahnya saya baru menemukan ada satu daerah ketika ada orang mati sering kumpul-kumpul. Terus orang mati kumpul-kumpulnya di mana? Lah terus orang mati rapatin apa? Mohon maaf, harus saya luruskan. Ketika di Cikedokan ada orang mati berarti harus langsung dimandiin dulu ya Allah. Ini baru tahu saya nih di Cikedokan ada orang mati langsung dikubur. Dimandikan dulu kemudian disolat, digot, dibawa ke kubur, kemudian masuk
Saya mau tanya, orang mati selesai kifayahnya masuk kubur sendiri apa rame-rame? Yang jawab rame-rame sini. Ini aneh ya. Orang mati dikubur rame-rame. Ya kalau begitu berarti orang yang matinya diam aja di atas tanah. Di dalam kubur kita tidak akan ada yang kecuali kekuatan iman dan Islam kita, ibadah kita yang diterima, kemudian dosa kita yang diampura. Dosa kita yang dihapus. Dosa kita yang diampun. Itu yang akan menemani kita kelak di alam. Di dalam kubur kita Wah, Pak Ustadz Said, Pak Guru Edi, Pak Haji Ali, ini kayaknya jamaah udah pada ngantuk. Kok suaranya lemes sih? Maaf, saya mau tanya, jamaah udah pada ngantuk ya? Begini aja deh, kalau sekiranya jamaah udah pada ngantuk, solusinya nggak usah maksa. Sebab nggak di Subang, nggak di Bekasi, obat ngantuk tuh tidur. Saya lebih setuju kalau jamaah sudah pada ngantuk, semua jamaah pada tidur. Setuju banget saya. Kenapa saya bilang setuju? Karena beban saya ringan, ngaji saya nggak bakalan lama, karena jamaahnya tidur semua. Tapi mohon maaf, kalau jamaahnya tidur semua, yang dilarang tidur cuma 2 orang. Pertama, Kiai Haji Sain, yang kedua bendahara. Oh ya iyalah. Coba bayangkan kalau jamaah semua tidur, panitianya pun ikut tidur, lah saya bingung. Terus saya turun dari panggung pulang ke Subang, saya salaman sama siapa? Itu siapa yang bilang mau balik takut gak dibayar? Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Beraninya bilang begitu. Ibu katanya mau balik takut gak dibayar. Maaf Bu, saya mau tanya sama ibu. Ibu dari tadi lihat saya berdiri di atas panggung yang baga ini, emang saya tuh laki-laki bayaran? Maaf Bu, saya dari dulu laki-laki panggilan. Sama baik gimana? Aduh, ya Allah. Ya, ikuti yang komplit. Biar pengajian malam ini komunikatif. Ya, ini realita yang akan terjadi. Ketika orang mati kipayah selesai masuk kubur sendiri, jangan bilang rame-rame. Betul tidak? Kan ada lagunya. Di dalam kubur kita tiada lagi yang menemani, walaupun kalau tak anak-anak pintar. Aduh, Pak Guru Haji Edi, saya berasa ngajar di PAUD. Nah, ini semua nih ibu-ibu nih, peserta PAUD. Pendidikan anak usia doyok. Di dalam kubur kita saya mau tanya, masuk kubur, di dalam kubur itu terang apa gelap? Hebat Pak Lurah. Hebat warga sampean. Saya tanya, katanya di dalam kubur gelap. Yang tadi jawab gelap, mohon maaf, sudah berapa kalikah mengalami di kubur? Nah terus sampean tahu gelap dari mana?
Oh, di miss call. Ya Allah Pak Guru, ini sebetulnya saya salah alamat gak sih ngaji ya? Ini aneh-aneh ya. Ada orang mati kumpul-kumpul. Dikubur rame-rame. Ya Allah, ada lagi dalam kubur katanya gelap. Subhanallah. Ibu-ibu yang tadi ikhlas jawab salam saya, yang ridho jawab salam saya doain semuanya banyak uangnya. Saya doain semua ibu-ibu banyak berasnya. Saya doain semua ibu-ibu banyak hasil usaha suaminya. Saya doain ibu-ibu banyak emasnya. Saya doain semua ibu-ibu banyak anaknya. Ada yang jawab amin, ada yang jawab mong, ada yang jawab enggak deh. Tapi kalau menurut saya mah aminin aja, sebab yang namanya anak kan anugerah karunia dari Gusti. Lah kalau orang Cikedok kan banyak anak pasti bakal banyak doa. Banyak duit. Lah kan jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah sabda dan hadisnya, asa, harapan, keinginan kita sebagai orang tua memiliki anak-anak yang sopan, memiliki akhlak yang bagus, memiliki etika tata krama budi pekerti yang dicontohkan oleh baginda Rasul, budi pekerti yang banyak membawa manfaat. Termasuk biarin kita banyak anak, kan yang penting anak kita semuanya sholat. Termasuk anak kita itu kan harus sabar. Kemudian yang paling terpenting, anak cucu kita adalah anak cucu yang waladun solihun yad'u. Saya lagi monyong, jangan dipoto loh. Ada yang mau jawab nggak? Ya udah, kalau enggak berarti saya monyong sampai pagi nih. Waladun solihun yad'ulah, anak cucu yang solih dan solihah yang senantiasa mendoakan kita kedua orang tua. Ya, amin. Amin. Bahkan anak cucu kita kelak di akhirat, ketika kita semua disidang di depan pengadilan, ini saya baru dengar, masa iya di akhirat ada pengadilan agama? Ngurusin rebutan warisan siapa? Boro-boro ngurusin rebutan warisan, ngurusin nasib diri kita sendiri, kita nggak tahu nanti ya. Yang jelas kan kita berharap mendapat rahmat Allah, syafaat bagi Rasulullah, kita semua menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanya kenapa? Sebab masuk surga itu adalah cita-cita umum. Masuk surga itu adalah harapan Ustaz. Mohon maaf, saya mau tanya jamaah, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini dengan metode dakwah saya seperti ini yang menurut sampean ini mubalik tuh ya, dari tadi kok saya jawabnya salah terus, jawabnya salah mulu. Saya mau tanya bapak-bapak dulu, bapak-bapak mohon maaf, sampean jengkel nggak? Diam. Lagi tanya bapak-bapak nih, bapak-bapak sampean jengkel nggak? Jengkel. Subhanallah. Ibu-ibu sampean emosi nggak?
subhanallah. Bapak jawab nggak jengkel, yang sebelah sini ibu-ibu jawab nggak emosi, yang sebelah sini ibu-ibu sampai ke belakang jawab emosi. Mohon maaf Bu, orang yang suka emosian ke orang lain, orang yang suka gede ambek ke orang lain, orang yang suka mudah marah terhadap orang lain, berarti belum termasuk ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah. Ayo. Yang sebelah sini emosi nggak? Bapak jengkel nggak? Ibu-ibu yang sebelah sini marah nggak? Ya takut. Takutnya dibilang takwa. Ustaz? Iya. Emang ada sumbernya manakala orang tidak pernah emosian terhadap orang lain termasuk ciri orang yang takwa kepada Allah? Iya. Ada ayat yang menyampaikannya? Ada. Di mana Ustaz? Di dalam Al-Quran. Surah apa Ustaz? Ali Imran. Ayatnya keberapa? 134. Baca dong Ustaz. Ya mau saya baca. Sekarang Ustaz. Sabar ya. Padahal dari tadi seperti itu aja ya. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Rombongan ini kan gak melototin semua. Dibaca ayatnya, dibaca sumbernya. Siapa yang baca? Kapan bacanya? Harus. Nah ini Pak Lurah hebat. Ibu-ibu orang Cikedokan tuh pada berani nyuruh sama mudanya. Ayo bilang lagi kan dibayar. Tapi mohon maaf, ketika saya baca ayat, saya baca sumber dalam Al-Quran, ketika salah, ketika khilaf, saya minta kan gak nyambung lagi. Ya ini rombongan sebelah sini saya minta di kopi. Tadi siapa yang jawab di komen? Jujur yang jawab di kodok sini maju. Lah di kodok. Dikorek. Sebab Ustadz Khalil juga Sia. Ustadz Khalil juga nuhun atuh. Udah berani nyebut sia nih. Ini akibat pada salah jawab atau apa ya? Ayo koreksi ya kalau saya salah. Al insanu mahalul khatawan nisyan. Manusia itu terkadang tepatnya salah dan tepatnya lupa ya. Tapi ketika kita merasa bahwa diri kita itu banyak salah, kalau merasa diri kita itu banyak lupa, segeralah kita mengingat Allah. Karena ketika kita selalu setiap saat mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita ya. Betul tidak? Siapa yang bilang mau baliknya mulai sekarat? Ini rese-rese ya. Sekarat lagi. Ya. Koreksi. Nih salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf jamaah, ketika kita mendengar ada seorang atau siapapun yang mengumandangkan dan mengalunkan kalam Allah, yuk kita sambut sama-sama, kita jemput sama-sama dengan berzikir kepada Allah, membiasakan biar mendarah daging di bibir, mulut, lidah, didorong dengan hati kita yang istiqomah. Insya sebab orang yang sering berzikir kepada Allah yakin hatinya akan merasa tentram. Orang yang selalu berzikir kepada Allah hatinya akan merasa terjaga. Orang yang sering berzikir hatinya akan terpelihara. Ini rombongan ini sama rombongan ini udah pada males jawab. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa berhenti? Ayo, supaya barokah ikuti gerak pelan tangan kiri saya ya, sambil mengucap lafaz Allah. Kalau saya berhenti, berhenti semua. Kalau saya lanjut, lanjut semua. Ibu yang sanggup sampai ujung saya berhenti menggerakkan tangan kiri saya doain. Barangkali ibu-ibu ada yang punya penyakit bengek, saya doakan biar cepat sembuh penyakit bengeknya. Tuh yang amin berarti punya penyakit bengek. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Nggak karuan kedengerannya. Ada yang kayak suara sirine ambulan, ada yang kayak suara orang lagi sekarat. Yang ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Fis sarra'i wadh-dharra'i wal كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Oh, kenapa berhenti nyebut Allahnya ya? Maknanya wallahu alam bimuradi, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Gusti. Yang pertama yaitu orang yang ikhlas ridho, senantiasa selalu membelanjakan harta di jalan Gusti. Naon sababna atuh Bapak Lurah Haji Gorin Santoso anu bageun. Amin, amin, amin. Siapa yang jawab? Ayah. Di rombongan ini obat apa? Amin. Ini doa saya buat Pak Lurah Haji Gorin itu jalma anu bagja. Jalma anu barok. Ini rombongan ini udah mulai pada melototin. Ada yang gini segala. Mohon maaf sebelum dilanjut, jawab lagi yang jujur nih. Ini sebetulnya nggak jengkel kan? Nggak marah kan? Teu ambek ente? Teu jengkel ente? Maaf. Itu hanya sekedar menurut jawaban bibir, mulut, dan lidah serta lisan ibu bapak jamaah, tapi duka teuing dina jeroan hate nama. Pasti sebagian jamaah anu wani nyarita kieu. Kumaha sia we tadi. Aya nu kitu? Baris cuy ayeuna.
nggak boleh begitu. Ini nanti saya gubat. Atuh rek ti jengkel, rek ti emosi, rek ti ambek, rek ti marah kumaha Pak Kiai Said. Gening Ustaz Khalil anu asal ti Bobos Pondok Bali Legon Kulon Pamanukan Subang. Anu diundang nu diulem piwarang ngadugikeun pangaosan tina raga memperingati Maulid Nabi. Ternyata Ustaz Khalil teh pika. Astagfirullahaladzim. Pak Guru Haji Edi, ini kenapa jadi begini ya? Nah kok jamaah pada berani bilang saya pika sebelum? Emang ridho orang Cikedokan saya diceramain mau balik pika sebelum? Maaf ibu bapak, layyinul lisan wa layyinul qalbi wal yaqulu qawlan sadida. Ketika bertutur kata berbahasa itu harus dengan bahasa yang indah, jangan pernah menyinggung perasaan hati orang lain dong. Bisa dibilang mau balik pika sebelum kesinggung nggak? Enggak ada. Emang mestinya bagaimana? Ternyata iya ya. Ustaz Khalil yang diundang dari Subang kelihatan di dekat kira jauh ternyata masih muda. Yang keduanya ganteng. Bilang pret saya turun nih. Ternyata Ustaz Khalil teh pika resep itu atau cek bahasa teh pika dede, pika nyaah, pika welas asih, pika runya, pika seri. Tapi memang asli nah Ustaz Khalil aya nama pika. Astagfirullah, sabar hati. Udah tanggung berani. Maaf yang belakang nih bapak-bapak, termasuk bapak-bapak sebelah sana, ini suara saya kedengarannya jelas nggak? Nuhun atuh. Wajah saya kelihatannya terang apa gelap? Mang, matiin soundnya mang, kita udah selesai aja mang, kita doa aja ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah dibilang pika sebelum, bilang wajah saya gelap lagi. Udah tanggung berani nih Ustaz Khalil yang asli tuh fotonya tuh di belakang tuh. Jawab lagi, nih ganteng aslinya apa ganteng fotonya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak Haji Sain, Pak Guru Haji Edi. Jujur ya, kalau akan terjadi seperti ini, mohon maaf. Lebih baik saya tidak hadir deh. Kenapa kami mau hadir? Karena hakikatnya kita semua sekarang itu diundang oleh Gusti untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslimin apa kewajiban kita diantaranya? Kita itu hidup di dunia harus banyak eling. Ketika ingin hidup bahagia dunia, ingin hidup bahagia akhirat, salah satu kuncinya kata baginda Rasul, kita harus banyak ilmu. Ketika orang Cikedokan banyak ilmu, loba ilmu, beh ditunang bati bakal pinter ngaji. Di mana ibu-ibu bapak-bapak orang Cikedokan pinter ngaji, yakin bakal pinter ngeja. Ini apa urusannya ngaji sama ngejo? Ngejo. Yang kedua, kenapa kami berkenan hadir? Karena kita sama-sama sekarang membuktikan mahabbah kita kepada Kanjeng. Tiap tahun kita memperingati kelahiran beliau. Semoga kita kelak mendapat syafaat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kami mau hadir? Karena kami menghargai undangan panitia. Bil khusus ini orang tua saya, Al-Mukarram Pak Kiai Haji Guru Edi, Al-Mukarram Kiai Haji Sain. Mohon maaf Pak Bu, bukan berarti saya bicara sombong. Kalau andaikan saya tidak menghargai beliau, sebetulnya malam ini, mohon maaf, saya ceramah bukan di sini. Mestinya saya itu ke Lampung Bu malam ini, nyebrang ke Bakahuni ke sana dari Pelabuhan Merak. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata Lampung itu satu jauh. Yang kedua panitianya nggak jelas. Siapa tadi yang bilang gak ada yang ngundang? Emang betul.
Terus yang kedua, mohon maaf nih bagi Haji Said, kalau saya tidak menghargai sampean, mestinya tanggal 26 bulan Oktober malam ini saya hampir teken kontrak loh. Harganya 50 juta, bayangin. 50 juta malam ini saya tolak. Kenapa? Karena saya dipaksa malam ini suruh ceramah di Kalideres. Saya tolak. Ya mau balik siapa yang mau ceramah di Kalideres? Udah kabur Ustaz oleh hanyut sampai ke laut. Yang kedua 75 juta loh Bu, saya tolak malam ini. Kenapa? Dipaksa suruh ceramah di Rawa Buaya. Yang ketiga 100 juta saya tolak, dipaksa suruh ceramah di Balikpapan. Itu hidang, penelitian. Emang sarek nyaroan tumbila. Yang paling mahal 200 juta saya tolak Bu, dipaksa suruh ceramah di Palu. Selesai ceramah saya dibawa ambulan ke rumah sakit. Lah kepala penyok semua. Udah, lebih baik di sini walaupun murah. Yang penting selamat. Jangan suka tertawa di atas penderitaan orang lain. Ampun. Aduh, ya Allah. Udah. Yuk kembali. Kembali ke siapa yang jawab, kembali ke laptop. Punten Pak Haji Sain, Pak Guru Haji Edi, ini sebetulnya saya diundang malam ini suruh menyampaikan mau'idhah hasanah dalam rangka kita mengingat histori ketika baginda Rasul dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ataukah memang saya suruh memandu acara bukan 4 mata? Terus kenapa sampai tadi bilang laptop? Ini jelas loh Bu. Yang tadi bilang laptop, lihat wajah saya itu mirip sih. Ibu baris ini Bu. Aduh, parah ini ya jamaah, parah nih. Udah saya hitungin pokoknya. Satu bilang wajah saya gelap, sekarang yang baru tukul. Bilang saya mau balik bika sebelut. Tenang, saya hitung pokoknya. Subhanallah. Yuk. Maksudnya gimana Ibu bilang ada bonus? Tapi terima kasih lah kalau bilang ada bonus. Ini yang saya khawatirkan kan diskon. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Gusti. Yang pertama, orang yang ridho, yang ikhlas, senantiasa membelanjakan harta di jalan Gusti Allah. Tujuannya hanya satu, lillahi ta'ala. Maaf, punten, di mana orang ngabalanjakan harta teh ulah sok hayang kadenge kuba balarea. Ulah sok hoyong kapuji kuba baraya. Ulah sok hoyong kadenge kuba balad-balad. Sirek nyebut kumaha sia deui. Sok geus kagok waranian lah. Ampun. Ketika kita sempat sembuh, nih harta yang kita belanjakan itu ketika kita sempat ataupun ketika kita senantiasa kita ingin selalu membelanjakan harta kita. Mohon maaf Ibu Bapak, kita saling mengingatkan yang namanya harta itu adalah ti Allah. Harta itu adalah titipan. Setiap perkara titipan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya, betul tidak? Lah wong namanya kita lahir ke alam dunia dulu dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada satu manusia yang bawa harta benda, betul? Tidak ada satu manusia yang terlahir ke dunia membawa uang. Tidak ada satu manusia yang terlahir ke dunia itu membawa mobil mewah, rumah mega. Ibu kenapa?
Kasih air, kasih air, kasih air. Tidak bawa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa. Betul? Kemudian kita menjadikan atau kita mendapatkan nasib, takdir, qada dan qadar dari Allah yang indah. Diberi harta yang banyak, jadi orang kaya, jadi orang sugih. Jadi orang sugema. Jadi orang sukses. Ingat, itu semua adalah tiba. Yatim piatu di sekitar kita wajib kita santun. Ayo yang kencang. Yatim piatu di sekitar kita di desa Cikedokan, di keluarga Cikedokan harus kita santun. Fakir miskin pun harus kita bantu. Nenek jompo, yuk rame-rame kita doakan. Istighfar Bu, istighfar. Istighfar, semua istighfar. Cikedokan ternyata tega. Lah nenek jompo rame-rame mau didorong. Maksudnya mau didorong ke situ yang sebelah sana. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang gak mudah marah, gak suka emosi, yang tegede ambek, selalu menahan hawa nafsu, selalu menahan diri. Baik. Coba. Udah. Kala. Boleh. Coba. Udah. Ih, nyebut cepot tuh ya tak. Parah ya jamaah. Ayo, jangan mudah marah, jangan suka emosi, nantinya kena penyakit darah. Nih, mohon maaf sebelum dilanjut. Ini barangkali ibu-ibu bapak-bapak yang hadir ada yang punya penyakit darah tinggi. Ada nggak? Ada nggak? Nah kalau ada, mohon maaf ya. Bagaimana kalau saya berbagi tips terlebih dahulu? Ibu bapak kalau orang Cikedokan punya penyakit darah tinggi, gak usah repot-repot diperiksa, gak usah dibawa kemana-mana. Cukup pagi 1 sendok, siang 1 sendok, sebelum tidur 1 sendok. Ya bentar, saya belum selesai. Emang ibu mau ngelak-ngelak sendoknya? Gimana sih? Yang punya penyakit darah tinggi gak usah diperiksa kemana-mana, gak usah dibawa kemana-mana. Cukup pagi 1 sendok, siang 1 sendok, sebelum tidur 1 sendok. Minum minyak kelapa. Di sini bahasanya apa? Sama, minyak kelapa. Apa hubungannya Ustadz? Loh, kok orang punya penyakit darah tinggi harus minum minyak kelapa? Ya iyalah, sebab ketika darah ibu, darah bapak naik, kemudian kita minum minyak kelapa, otomatis turun lagi karena licin. Ada yang bilang dasar udah dengerin. Cie bias kue biasa. Cie alam naik gajah kalem aja, ke pantai naik sepeda santai aja dah. Subhan. Yang ketiga, manusia tadi tempatnya salah, kadang lupa. Kalau kita merasa diri kita bersalah terhadap suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, tetangga kita, saudara kita, minta maaf lah. Ketika orang lain justru yang punya salah terhadap kita, kita maafkanlah. Wal afina anin nas, 3 perangai tadi sangat Allah sukai. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Betul tidak? Insya Allah. Bercita-citalah selesai setelah hidup di dunia pindah ke alam akhirat masuk surga. Pengen masuk surga? Oh, yang jawab cuma 6 orang.
Pengen masuk surga jemaah? Saya mau tanya, tahu nggak kuncinya? Sip, udah jawab nggak aja, biar cepet. Daripada saya tanya, tahu kunci masuk surga? Oh ya tahu lah, ngaji tiap hari. Apa? Nggak tahu. Suwe. Kunci masuk surga catat nih. Berharap rahmat Allah. Ini udah jelas. 2, berharap syafaat baginda Rasulullah. 3, manfaatkan segala sesuatunya oleh kita untuk senantiasa membuktikan komitmen kita terhadap hamba kepada Allah. Hablum minal, hubungan hamba, hubungan kita dengan Gusti apa? Foto. Ibadah. Lu perkokoh iman beramal soleh soli, kemudian dosa kita tinggalkan, murka Allah kita tinggalkan. Insya Allah kelak di akhirat kita semua pasti senang. Di akhirat kita semua pasti selamat. Di akhirat kita semua pasti selama-lamanya menjadi penghuni surga. Amin. Yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah selesai sholat 5 waktu kita memohon munajat kepada Allah melalui doa. Saya mau tanya, doanya hafal nggak? Doanya hafal nggak? Kalau nggak hafal berarti saya berkewajiban untuk mengingat. Ikuti saya semua, jawab yang kompak, keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sok satukan. Udah nggak nyambung Pak Guru Haji Edi, udah nggak nyambung ini mah. Kenapa nggak nyambung? Lah saya mah baru dengar di Bekasi ada doa ujungnya sok satukan. Ini maksudnya gimana sih Bu? Jangan bikin bingung malaikat dong. Masa iya ada doa ujungnya sok satukan? Maksudnya doa tadi disatukan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah Tuhan kami memohon kelak di akhirat masukkan kami ke dalam, dan kami berlindung kepada Gusti kelak di akhirat jangan sampai masuk. Amin. Ayo kita lanjut doa yang kedua. Insya Allah orang Cikadokan mah pinter-pinter, ilmunya udah mumpuni. Doa yang kedua yang artinya begini Pak Bu jamaah hadirin hadirat, mulai dari yang kering sampai yang gembrot. Siapa tadi yang bilang ngeledek? Lah ini kan pantun Bu. Hadirin mulai dari yang gering sampai yang. Lah saya ngeledeknya di mana? Bu, ayo doa yang kedua baca ya. Insya Allah orang Cikadokan pasti hafal semua, ilmunya mumpuni. Amin. Yang artinya begini: 1, semoga kita dihasilkan maksudnya oleh Allah. 2, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, Allah maha luas kemurahan, Allah maha luas kemuliaan, semoga kita berikan keluasan kemurahan dan keluasan kemuliaan oleh Allah. Ayo baca, insya Allah semuanya hafal. 1, 2, 3. Ayo jamaah jawab, jangan sampai ada kejadian mau balik nyungsep di panggung. Nih kayaknya nggak apa lagi ya. Ya Allah Gusti, kalau nggak apa yuk kita sama-sama
Tapi ketika saya memulai membaca pasti jamaah semua hafal. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah ngikutin. Saya baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa sampean hafal. Sampai saya hampir nyungsep nih. Ayo ulangi lagi. Kalau ada tim hadroh sih enak ya diiringi dengan musik band cabok ya atau band kepret. Karena nggak ada ya sudahlah seadanya aja. Yuk ya Rabbi bil ini kayaknya sampai bulan mulut tahun depan gak bakal berhenti nih. Lanjut toh. Huwal habibul likulli haulim. Ya Allah, ini jamaah yang tersisa cuma 11 orang nih. Maulaya sol ini volume-nya yang dikecilin atau gimana ya? Ini suaranya tambah hilang. Ayo balik lagi semuanya baca ya Rabbi bil Mustafa balik mako. Maulaya sholli ala amin amin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala ali salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman eta bisa dan bisa. Oh tenang, sekarang kan ada Kosmos bu. Aeh ka Banjaran ngalabelut ka Ciguha paeh ge teu pana eta sebegelut jeung minatu geblek. Kaditu kapalih wetan kadieu kapanggilingan minantu nurada mitoha ditampi beuki stres ta minantu salawe 25 titik totol awewe zaman eta letik sok ngejawab naon untung digebah ibu teh digebah bahaya jika mana wae ngajawabna letik beuki teh foto begitu atuh ceuk tong sok ka mana wae letik beuki teh foto begitu. Ada teh botolnya ada.
Nggak ada bu, nggak ada. Tuh lihat. Nggak ada dari mana? Ada. Lawong Pak Haji Sain panitia ya Musolah Nurul Hidayah tuh. Udah paham betul. Udah ngerti banget bahwa saya malam ini lagi keserang penyakit panas dalam. Lah dikasihnya larutan. Yang kedua saya nggak tahu nih Pak Kiai Sain, nggak tahu Pak Guru Haji Edi nih, tahu minta jampe tahu apa ini. Ya Allah, saya dikasih air putih kayak begini. Ibu Pak pengumuman di Subang yang begini namanya air murah bu. Tapi udah nggak apa-apa, terima kasih. Kalau ada yang bilang kode apa? Ini luar biasa ya. Ini tata ruang panggung saya baru nemu. Ada panggung. Ya, jadinya pisang. Tapi subhanallah ya. Ini kreatif sekali nih panitia, subhanallah. Ini pisangnya juga udah pada matang-matang. Iya, yang pisang kayak beginian mah mestinya hubungannya sama itik yang dimakan tikus. Iya. Panitia siapkan plastik yang beginian bungkus. Tenang. Aduh, nggak usah deh. Aduh, ya Allah. Udah. Udah. Bilang cepot lagi saya turun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk sebelum dilanjut, karena ini adalah kewajiban kita harus saling memberikan nasihat di dalam kebaikan setiap saat ya. Dan ketika kita pun ada yang menasihati kita, baik itu ulama atau ustaz atau tokoh agama, tokoh masyarakat, yuk kita terima karena untuk kebaikan, betul tidak? Terlebih dahulu sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan siapa yang bilang wasiat? Sini. Sini bu, yang jawabnya betul saya kasih hadiah. Nih, saya nggak main-main. Sini. Gak usah nyuruh anak, gak usah nyuruh cucu. Ibu sini. Ayo. Astagfirullahaladzim, pakai tanya bener pak. Ibu jangan bilang pak dong, saya lagi muda, masih muda, bilang pak. Ayo sini bu. Udah nggak usah pakai sendal. Ibu naik. Ibu naik bu. Madepnya ke sana. Gak usah jauh-jauh bu, gak usah takut, saya udah jinak. Bulan kemarin saya udah syuting meningitis. Nah aja. Syahajenangan salira. Suara apa bu? Yang bilang suara buta sini bu. Ibu tadi jawabnya pas apa? Wasiat. Wasiat itu adalah wasiat. Ibu nunggu apa? Oh nunggu ini. Set. Udah nggak apa-apa. Saya mah nggak main-main bu. Oh astagfirullahaladzim ya Allah. Nih. Nah ini uang berapa jumlahnya? Saya ingin tanya ke lubuk hati ibu yang paling dalam. Jangan pernah terpengaruh oleh siapapun. Ini jumlah uang 50.000. Saya mau tanya, cukup apa kurang? Mohon maaf bu, karena ibu terpengaruh dan karena ibu tidak ikhlas dan ibu jawab kurang, uangnya saya tarik kembali. Saya mau tanya, kurang apa cukup? Cukup apa kurang? Buset. Oke, terima kasih. Ibu siapa namanya? Mama Dewi. Berarti anak ibu namanya? Iya benar. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf ibu bapak, saya tidak pernah akan menyesal atau kecewa walaupun harus mengeluarkan beberapa nilai uang balap ini. Sedikit pun saya tidak akan pernah menyesal dan sedikit pun saya tidak akan pernah merasa kecewa. Kenapa?
karena saya yakin pasti diganti oleh panitia. Yuk. Wasiat itu adalah kewajiban kita. Wasiat apa yang terindah? Wah, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam bimuradih. Hei orang-orang yang beriman, yuk manakala kelak di alam akhirat kita hidupnya ingin senang, selamat, bahagia, maka salah satu kuncinya kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah. Itu wasiat saya untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk seluruh jamaah. Yuk, supaya kita kelak di alam akhirat menjadi penghuni-penghuni surganya Allah yang akan menerima nikmat dan fasilitas yang sudah Allah ciptakan seluas langit dan bumi. Apa itu namanya? Jannah. Siapa yang bilang janda? Emang Allah menciptakan janda seluas langit dan bumi? Buset. Jannah itu berarti surga. Untuk siapa? Untuk kita, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, iya biar cepat. Karena saya beres ngaji di sini harus pulang, Bu. Emang siapa yang mau ngerawatin saya? Lah Ibu bilang tadi saya mau balik nikah sebelah. Karena besok pagi saya harus bangun. Ya, masalahnya jadwal pengajian maulid saya sampai tanggal 24 November, Bu. Besok saya di daerah Purwasari, Karawang, daerah Cikampek yang arah ke utara. Tanggal 28-nya saya harus ke Bandung. Tanggal 29-nya ke Kuningan, 30, 31-nya Indramayu semua. Kemudian tanggal 1-nya saya harus ke Bekasi. Tanggal 2-nya harus ke Durian di Karawang. Bodoh amat Ibu, nggak tanya apanya. Ibu kesel dari tadi sama saya. Ibu juga nggak tanya dah. Ya Allah Gusti. Ngaji mah nggak usah lama ya. Yang penting ngaji mah asal singkat, padat, akurat. Ibu-ibu pulang dari sini bawa ilmu yang bermanfaat. Siapa yang jawab bawa berkat lagi? Gimana sih ya? Di mana-mana juga, nggak di Subang, nggak di Bekasi, nggak di Tambun, nggak di Cibit, nggak di Bobos, nggak di Cikedok,
pulang ngaji itu pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Kenapa sampai bawa jawab berkat? Kalau saya udah dapat ilmu yang bermanfaat, yang kedua baru sampai juga pasti dibagi-bagi rahmat. Ya Allah, Pak Lurah udah berkat lagi. Yang ketiganya ya baru sampai juga pasti dikasih syafaat. Ini gimana gak nyambung dari tadi ya? Udah pulang ngaji pengennya berkat. Ibu tolong, bapak tolonglah jangan bilang-bilang berkat depan saya ya. Saya kesinggung nih. Kenapa saya bilang kesinggung? Saya cerita dulu ya. Kan ceritanya dulu saya diundang orang kaya. Orang kaya itu punya anak, jenengi anak, kasih nama anak. Kalau di Subang itu kan ada istilah baca kitab berjanji atau marhaba. Sama di sini. Di Cikadokan kalau ada anak baru lahir sering marhabaan. Di Subang mah tidak ada, Bu. Anak baru lahir sering marhabaan. Ya Allah, ini aneh daerah ya. Orang mati sering kumpul-kumpul. Sekarang anak baru lahir sering marhabaan. Ini yang tuanya pada kemana? Ibu sehat kan? Iya, ceritanya kan saya diundang orang kaya suruh mimpin marhaba atau kitab bar yang tadi diiringi sama grup saya tuh dari Girbal Akustik ya, baca kitab berjanji sholawat. Padahal dari awal saya yang baca loh kita berjanji ya Rabbi sholli ala ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi nakhtim bil musyaffa ya Rabbi sholli alaihi. Kemudian saya baca al jannatu wa na'imuha su'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Kemudian saya baca abtadi'ul imla bismi dzatil. Kemudian saya baca wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa musyibatul amdi khumidat khisaluhu saniyah. Kemudian saya baca walama aroda, saya baca walama tama, saya baca muhayyan kasyamsi min kamuti, saya baca wa baroja, saya baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu yasibuna lahu yarqau thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin syariah. Dan doa pun ketika itu saya yang baca Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Saya baca loh. Orang kaya itu adil. Saya dikasih berkat sekantong. Anak muda sekantong. Begitu keluar dari rumah orang sugih, keluar dari rumah orang kaya belakang saya pada guyonan, pada ngebully saya. Gimana kata anak muda? Marhaba di rumah Pak Ahmad, berkat dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak digondol Ustadz. Kan kurang aja. Jangan bilang-bilang berkat. Insya Allah saya Bu, walaupun di bulan Rabius Sani atau Rabiul Akhir, tapi kita sama-sama malam mengadakan peringatan Maulid Nabi. Betul tidak? Betul tidak? Ibu bapak mohon maaf, Maulid Nabi hanya sekedar judul, Isra Mi'raj juga judul, menyambut Ramadan judul, memperingati Nuzul Quran judul, halal bihalal judul, menyambut 1 Muharram judul, tasyakur bin nikmah walimatul arus judul, walimatul khitan judul, syukuran judul. Yang penting mah isi. Apa isi setiap pengajian? Ada 5 Bu, Pak. 1, niatkan yang ikhlas silatur. Ada jamaah yang jauh dari sini? Ada yang dekat dari sini? Ada yang dari seberang sini ada? Ibu melangkahkan, bapak melangkahkan kedua kaki, didorong dengan hati yang ikhlas, yakin niatnya silatur. Itu loh isi pengajian yang pertama. Yang kedua, berbagi sedikit ilmu. Saya membagikan sedikit ilmu ibu pak jamaah yang dari Pak, mudah-mudahan manfaat. Yang ketiga, isi pengajian, ibu-ibu pulang dari sini pasti bakal dibagi-bagi doa. Siapa yang mau bagi-bagi duit? Bagi-bagi doa dong. Semua yang hadir mulai dari Pak Lurah Haji Gorin Santoso sampai RT sepuh tekang nom, lanang tekang wadon, laki-laki sampai perempuan, saya doakan semuanya. 1, Allah berikan berkah panjang umur. 2, Allah berikan berkah sehat lahir batin. 3, Allah berikan berkah rizki yang hadir untuk ibadah. 4, Allah berkahi anak cucu kita, keluarga kita soleh-solehah. Yang kelimanya, Allah hasilkan maksud kita. Yang keenam, Allah lancar mudahkan segala urusan kita. Yang ketujuh, kelak kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bagi-bagi doa, bukan bagi-bagi duit. Yang keempat, isi pengajian sampean pasti pulang dari sini bakal dikasih amal. Siapa yang mau ngasih amplop?
Buset. Nah yang kelimanya nanti pamungkas doa res tuh doa beres langsung oh doa beres langsung nyatu doa beres langsung tunaikan apa yang saya sampaikan walaupun singkat padat yang penting membawa manfaat insya Allah. Yuk ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama. Yang kedua, wasiat untuk diri saya, wasiat untuk keluarga saya, wasiat untuk sadaya jamaah, semua jamaah. Yuk hidup di dunia jangan pernah banyak melakukan perbuatan doraka. Jangan banyak berbuat makar. Makar itu berarti meruntuhkan. Ya orang nyebut gue masih ada. Makar itu berarti merugikan. Makar itu berarti merusak. Apa konsekuensinya? Kalau manusia di dunia banyak berbuat dosa, na'udzubillahi min, maka di akhirat kelak bakal celaka, apalagi mati belum sempat taubatan nasuha. Di akhirat bakal sengsara, di akhirat bakal na'udzubillahi min. Ustaz, ya, ada solusinya ketika manusia banyak berbuat dosa? Ada. Apa itu? Buka dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Shadaqallahu ladzi ma'nani wallahu a'lam bimuradi. Dan segeralah kita memohon ampunan Allah manakala kita banyak berbuat dosa. Kemudian kita banyak baca kalimat Rabbi firli warhamni. Ini jamaah ibu-ibu kenapa jadi kewajibur nih warpak nih warjuk nih gimana sih ya? Rabbik firli warhamni watub alayya, itu maksudnya. Kenapa siapa yang jadi wajibur nih warpak nih warjuk nih? Udah tanggung dibaca, ayo baca lagi sama-sama. Rabbik firli warhamni wajbur warfa warzuq wahdini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus Kutayibah. Sholat yuk. Ya Allah, ampuni segala dosaku, amin. Kasih sayangi aku, amin. Terima tobatku ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Itu kuncinya. Pertama takwa, yang kedua jangan banyak berbuat ataupun jangan pernah berbuat dosa. Insya Allah kita semua akan selamat kelak di alam akhirat. Mohon maaf saya bukan niat menakut-takuti, sebab di akhirat bakal ada perhisaban. Di akhirat itu bakal ada perhiasan yang begitu indah yang Allah sediakan di dalam surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Buset, ngaji dari tadi baru nyampe ke amma ba'du. Udah gak apa-apa, yang penting selesai aja deh. Hadratal Mukarramin para alim ulama, mohon maaf ya tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Doakan guru-guru kita, tokoh agama, alim ulama, para asatidah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amin. Amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, walaupun saya perhatikan dari tadi Pak Prabowo belum juga hadir, saya yakin beliau tidak akan hadir karena beliau tidak diundang untuk hadir. Tapi walaupun beliau tidak hadir, sudah diwakili oleh pejabat kelima yang ada di negara Republik Indonesia. Siapa itu? Bapak Lurah Haji Gorin Santoso. Itu adalah pejabat kelima setelah presiden. Pejabat ke-8 yang adalah RT. Jangan gegabah sama RT. RT itu pejabat ke-8.
Huras Pak. Betul? Loh, kok bisa Pak RT pejabat ke-8? Ya iyalah, coba kita hitung 1 presiden, 2 gubernur, 3 bupati, 4 camat, 5 lurah, 6 kadus, 7 RW, 8 RT. RT itu harus dan kita hormati, harus kita hargai. Jangan gara-gara urusan rasdok RT jadi sasaran empuk. Tenang teh, saya dukung malam ini teh. Hidup RT. Tadi saya mah ada Bu yang suudon mah RT kan gak hidem. Apa katanya? RT tuh gak bisa dikawek. Saya tanya kenapa sih Bu? Lah lihat aja Pak Ustadz, lah tangga kita tiap bulan dapat rasdok, giliran saya kapan? Ada yang kayak gitu ada? Baris. Ini yang lebih parah lagi yang suudon sama RT begini nih. RT tuh gak becus dikawek. Emang kenapa lagi sih Bu? Ya lihat aja Pak Ustadz. Lah tangga kita kan udah mati. Lah kok masih dapat rasdok? Bu jangan suudon. Tangga kita yang mati dapat rasdok dulu waktu RT ngedata dia masih hidup. Ketika rasdok turun lah mati. Kan ada ahli warisnya. Iya Pak Ustadz, mohon maaf saya salah sudut. Hidup RT. Hidup RT. Siapa RT-nya namanya? Ibu Hajah Lilis. Amin. Ibu jangan ketawa. Aminin. Biar Ibu Lilis, Ibu RT cepat dipanggil sama Yang Maha Kuasa ke tanah suci, ke tanah suci. Siapa yang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini saya ngomong belum selesai loh. Bu Hajah Lilis, semoga Allah cepat panggil ibadah ke tanah. Nih saya ikhlas serius nih, ngedoain sedesa, sekelurahan Cikedok, mulai dari Pak Lurah sampai RT, sepuh tekan enom, laki-laki sampai perempuan, sedesa Cikedokan ikhlas malam ini. Nih saya maju nih, biar gak kalangan hijab tenda nih, langsung tembus ke langit. Saya doakan sekelurahan Cikedokan tahun depan 2025 semuanya berangkat ke tanah suci. Berarti jelas tahun depan 2025 Cikedokan bakal sepi, kosong, gak ada orang satu. Lah iya berangkat semua ke tanah suci. Aminkan saja. Siapa tahu Allah berikan kemudahan keluasan rezeki kita ya. Tidak mustahil lah bagi Allah kalau sudah berkehendak terhadap hambanya. Kalau dipanggil ke tanah, mohon maaf saya tidak bicara sombong, saya 3 kali di ke tanah sucikan Pak Lurah, Haji Sain, Pak Guru Haji Edi tanpa harus bayar serupiah pun. Alhamdulillah barokah. Makanya saya disebut Haji Khalil Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Ada lagi disebut Haji Mansur, punya uang gara-gara halaman kegusur. Ada lagi yang disebut Ibu Hajah Surnah, punya uang gara-gara gusuran tanah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum ke tanah suci saya doakan jadi Ibu Hajah Nur Halimah. Amin. Nurunkan di Halim, balik lagi ke rumah. Balik dari ke imah. Tapi nggak mustahil bagi Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan. Jangan pernah berkecil hati, insya Allah. Master of Ceremony, mana pembacaranya nih? Hi my brother. How are you? Thank you very much. I behave this night. My safety VC Ekati are with you. United we stand, divided we fall. United is made, divided is punishment. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the 100 ranking of the most influencing person in history. You understand? Apa artinya yes. Maksudnya begini, terima kasih saudaraku yang sudah memberikan waktu, karena ada hak prerogatif dari beliau. Saya nggak mungkin bisa naik ke atas panggung yang begini ini tanpa seizin beliau, betul tidak? Iya, MC juga harus dihormati dong. Ya, diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kalimat tadi kita harus tetap membangun hidup di dalam kebersatuan. Hidup kita harus senantiasa selalu bersanding seia sekali. Tak gitu nyebut Allahu Akbar lagi kata tadi salah baik. Insya bersatu kita teguh, bercerai kita siapa yang bilang kawin deui? Gak bakalan terwujud nih pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kalau masyarakat Cikedokan tidak bersatu, betul tidak?
Cikedokan tidak akan maju kalau Cikedokan tidak menang. Cikedokan tidak akan menang kalau hidupnya tidak bersama-sama. Amin. Insya al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Terima kasih Master of Ceremony, segenap panitia Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Hidayah, semoga tetap diberikan keberkahan. Bagian teknisi sound system Kang kesuwun sangat. Oh, kesuwun sangat, iya sih. Kesuwun sangat. Alhamdulillah kula panjenengan sami saged hadir dalu niki ing haplakan kathah barokah Gusti Allah. Ya, muga-muga kula sampean kula panjenengan sami embeding alam akhirat gampang diparingi rahmat Gusti Allah ya. Gampang diparingi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuli kula sampean kabeh embeding akhirat bakal mlebu maring surga Gusti Allah ya. Sing Allahok dateng arti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah saya hormati semuanya ya. Ini barangkali ada yang kelewat, mohon maaf nih. Pokoknya semuanya adalah, yuk kita persingkat saja ya. Hikmah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuen komitmen kita sebagai umat-umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelak ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk uswatun hasanah kanjeng Nabi harus kita terapkan. Siapa yang bilang terapi? Uswatun hasanah yang dicontohkan oleh baginda Rasul, uswatun hasanah baginda Rasul harus kita jadikan cermin. Nah, kemudian kita amalkan, aktualisasikan, aplikasikan, realisasikan dalam kehidupan sehari. Apa diantaranya? Kalau saya kupas gak bakalan selesai sampai subuh, Pak. Nih, kita sepakati dulu nih. Kita mau pakati dulu, jangan sampai offset nih. Saya ngaji sampai jam berapa? Jam 1. Nuhun atuh. Ini ada ibu-ibu yang begini berharap saya ngaji sampai jam 1. Oke Bu, no problem, gak jadi soal, gak jadi permasalahan. Yang penting saya mah kuncinya satu, dapat izin dari Pak Lurah Haji Gorin Santoso. Kalau beliau mengizinkan saya harus ngaji sampai jam 1, oke, kita sepakat. Tapi maaf Bu, saya kalau duduk ceramah malam gak pernah lebih dari jam 12. Maaf banget. Kalau sampean memaksa saya harus ceramah sampai jam 1, berarti konsekuensinya lebih 1 jam dong dari jam 12. Nah, kalau ngaji lebih 1 jam, ini urusannya lembur. Ini siapa yang mau tanggung jawab? Lurah. Jadi nembelekan ka lurah blok dia mah. Bu, Bapak, jamaah, ayo kita persingkat ya. Cukup 4 saja ya. Kalau saya kupas gak bakalan selesai. Apa diantaranya? Rasul memberikan contoh yang terbaik kepada kita untuk menjemput 27 derajat dibanding 1. Saya mau tanya, banyak 1, banyak 27 derajat nih. Apa? Ketika bapak-bapak kaulah muda, setiap saat, setiap waktu sholat laksanakan dengan cara berjamaah. Saya bertanya, Mushola Nurul Hidayah tiap waktu sholat berjamaah penuh? Wih, penuh dong Ustadz. Cikedokan. Siapa yang mau ngelawan? Pokoknya di Cikedokan masjid mushola tiap waktu penuh. Yang sholatnya sampai keluar-luar Ustadz. Ya iya, di dalam 1 di luar 1. Tapi insya Allah Cikedokan kompak, berjamaahnya selalu penuh. Mohon maaf, kita jangan hanya membangun, mendirikan, menyelesaikan, menata begitu indah masjid dan mushola, tapi ketika sudah selesai kok malah sepi dari penghuninya. Halo, gunung meletus, tsunami, banjir, kebakaran, gempa bumi, apalagi itu adalah musibah yang kategori pertengahan. Nah, terus ada yang curhat ke saya, Ustaz, ya kenapa ya ketika saya sholat berjamaah di masjid kok hindal saya selalu hilang? Saya sampaikan, itu musibah yang paling terkecil di dunia. Loh, kenapa Ustaz bilang hilang sendal di emper masjid dibilang musibah yang terkecil? Emang musibah yang paling terbesar apa Ustaz? Ketahuilah, musibah yang paling terbesar di dunia ketika seumur hidup sendalnya tidak pernah ada di emper masjid.
nyebut suara buta deh. Betul tidak? Betul tidak? Biarkan sendal hilang di emper masjid, siapa tahu kelak jadi sah. Daripada seumur hidup belum pernah sendal kita ada di emper masjid. Tapi orang sini sholat berjamaahnya kompak, tiap waktunya isti. Saya mau tanya, di Cikadokan ada orang yang sholat sehari semalam cuman 3 waktu ada? Oh, ada yang sholat sehari semalam cuman 1 waktu ada? Oh, ada yang sholatnya seminggu sekali hari Jumat saja ada? Oh, ada yang sholatnya setahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha aja? Ada? Oh, ada yang seumur hidup belum pernah sholat sama sekali ada? Oh, ada yang seumur hidup belum pernah masuk ke dalam masjid ada? Insya Allah Cikadokan tidak akan ada. Kalau ada yang seperti itu, wah aneh, aneh banget. Saya anggap sombong juga. Kenapa sombong? Lah iya, ketika seumur hidup belum pernah masuk ke masjid, tapi kenapa mati pengen dibawa masuk ke dalam? Udah sampai dalam dia sombong. Kenapa saya bilang sombong? Lah iya, orang pada berdiri dia menggoler. Lah iya, orang berdiri di belakang dia pengennya di depan. Ya, ayo, jangan sampai dengan kejadian musolanya bagus, musolanya in. Kadang-kadang yang mukul beduk dia, yang adan, sholawatan, yang komat, yang ngimamin, makmumnya juga, yang baca doa, yang pulang ke rumah, dari rumah ke musola lagi, pukul beduk lagi, adan lagi, komat lagi, ngimaman lagi. Berarti jelas si dia hidup di sini sendirian saja. Ayo Pak, jangan sampai si dia kesepian Pak. Kita temani biar musola masjid kita selalu kompak penuh sholat berjamaahnya. Insya. Tanya kenapa? Ibu tahu ini apa? Uping, cep, cil, teling, apa lagi? Oh, gegeber. Siapa yang bilang gegeber? Oh, jadi kata orang Cikadokan selain bahasa telinga itu gegeber. Ya kalau bahasa lain telinga gegeber ya ibu kalau kegerahan gak usah pakai AC deh, gak usah pakai kipas angin deh, gak usah pakai hiit deh. Jadi copot aja. Terus digeber-geber gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Telinga untuk mendeng. Yang pertama, yang kedua apa ini? Untuk meli. Ini yang ketiga nih. Apa nih? Hati. Untuk punya perasaan. Ayo kita kupas ayatnya ya, bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Subhanallahul ma'nani wallahu a'lam bimuradih. Dan Allah mengeluarkan kita dari lubang rahim ibu kita. Nah ini nih. Ini adalah manusia-manusia mulia. Tanpa izin ridha Allah, tanpa syariat perjuangan ibu saya, Ustaz Holid tidak akan pernah lahir ke alam dunia. Betul tidak? Pernah sekeringat banting, hebat. Cikadokan tulang dibanting-banting. Ketika melahirkan harus bercucuran darah. Ibu yang mengandung, ibu yang melahir, bapak yang mendoakan. Nah ini Pak Lurah disinyalir ada aliran dada sesat nih. Saya baru dengar ada ibu melahirkan, bapaknya malah mendorong. Ya berarti kepala bayi kan udah nongol nih dikit nih. Bapaknya datang lah didorong sama bapaknya. Lah nyingselep lagi. Tuh anak mau kapan lagi? Astagfirullah. Ada-ada aja ibu mah. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa. Kita lahirkan di telanjang bulat. Apa kita sudah pintar? Apa kita sudah paham? Apa kita sudah ngerti? Tidak. Tapi subhanallah Allah berikan fasilitas nih. Wa ja'ala lakumus sam'a, telinga.
dengar adzan jangan pura-pura. Sekali lagi, dengar adzan jangan pura-pura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar? Suara apa? Jelas? Adzan apa barusan? Subhanallah. Pak Lurah, Pak Haji Said, Pak Guru Haji Edi. Tadi saya tanya ibu-ibu yang sebelah sini jawab tadi adzan subuh. Ibu-ibu yang di sini jawab tadi adzan Mekah. Berarti tadi adzan subuh. Mohon maaf Pak Lurah, jangan salahkan kami. Pengajian ini kami anggap sudah offset. Karena menurut mereka tadi kedengar adalah adzan subuh. Berarti kita ngaji sudah sampai subuh. Nah, ini berarti 4 jam lebihnya nih, lemburannya 4 loh. Ibu-ibu yang sebelah sini adzan Mekah. Alhamdulillah, berarti kita malam ini sedang berada di Cikedokan. Mekah dari mana? Tapi kedengar orang adzan. Bapak-bapak kalau udah ke masjid dong, kamu sholat dong. Jawab, iya dong. Ke masjid dong. Kamu sholat dong. Iya. Peduli amat masa bodoh yang adzan, mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, atau mau aki-aki yang umur 91 tahun yang sudah hampir kadaluarsa. Nah iya, kalau aki-aki adzan kan suara nggak jelas ya. Kadang suara campur batuk. Kadang-kadang yang paling parah ini amnesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.